Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu untuk berhadir di ruangan ini untuk sama-sama mendengar sebuah tema tentang budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Elrita SPD selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Aceh Selatan SMA Negeri 1 Pasiraja. Kepada Ibu Elrita SPD, tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada siang Jumat ini kita masih berkesempatan untuk berada di ruangan ini dalam rangka mendiskusikan sebuah topik yang berkaitan dengan budaya positif yang berkaitan dengan lingkungan sekolah kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sudah seharusnya kita teladani sebagai pendidik ya ibu, karena berkat jasa beliau umat manusia hingga pada saat ini bisa merasakan bahwa menuntun itu harus dengan ikhlas dan harus didasari oleh pola pikir yang sehat, sehingga kedepannya generasi kita akan menjadi generasi yang sehat, generasi yang berhasil dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu hebat guru SMA Negeri 1 Pasiraja yang telah bersedia membersamai kegiatan kita pada siang ini dalam rangka akan mendiskusikan berkaitan dengan budaya positif tepatnya di SMA Negeri 1 Pasiraja. Baiklah Bapak Ibu, maaf saya ralat, baiklah ibu-ibu, seperti yang disampaikan oleh moderator bahwa kegiatan ini adalah salah satu kegiatan calon guru penggerak angkatan 8 yang mana di sini saya ditugaskan untuk menyebarkan sebuah kebaikan di sini berkaitan dengan budaya positif yang mana ilmunya sudah saya dapatkan sebelumnya saat menjalani pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 berkaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Mohon izin Bapak Ibu ya, ibu-ibu saya berdiri saja untuk memudahkan memaparkan materi. Lanjut. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, topik atau hal yang kita bicarakan pada siang ini berkenaan dengan budaya positif. Yang kemudian ada hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang kedua juga bahasan tentang keyakinan kelas. Yang ketiga berkaitan dengan budaya positif ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat restitusi 5 posisi kontrol. Sedangkan yang kelima restitusi segitiga restitusi. Ini adalah bahasan atau subtopik yang akan kita bahas pada siang ini. Dan waktu yang kita sediakan lebih kurang 60 menit bisa tersampaikan materi dengan baik. Melihat dari topik ini, ibu-ibu, sebenarnya kita sudah sering melaksanakan sebagai seorang pendidik. Tetapi selama ini kita belum diperkenalkan dengan topik budaya positif ini. Padahal kita sudah melaksanakan di sekolah. Kita sebagai guru sangat dekat pekerjaan kita dengan 5 subtopik yang akan kita lihat pada slide berikutnya. Nah, yang pertama kita akan melihat materi tentang slide yang tadi Ibu. Teori motivasi, kemudian ada teori hukuman dan penghargaan serta restitusi. Berikutnya kita akan melihat di sini sebagai seorang pendidik saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, itu biasa kita lakukan ya, ibu-ibu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Sering ya, ini nggak kita bahas, jangan kita lihat uraian dulu. Sering nggak kita
ada nggak kita merasakan momen ini? Kira-kira biasanya motivasi apa kira-kira? Motivasi untuk memancing peserta didik. Motivasi ikut latihan ya, boleh memancing peserta didik agar lebih aktif ya seperti gurunya. Ada yang lain? Dari ibu yang lain? Baik, kita lihat uraian di sini berkaitan dengan soal di atas. Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Di sini dikatakan sebagai menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kadang-kadang sebagian rekan kita ya, ada yang melakukan hal yang seperti ini. Jadi motivasinya motivasi pertama. Motivasi ini ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda. Kadang-kadang ada kita lihat. Atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi. Kalau ini yang dilakukan, motivasi yang dihadirkan dari dalam diri adalah ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian kasus yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Jadi jika ini yang kita alami ibu-ibu, jadi kita sudah menumbuhkan menghargai nilai-nilai kebajikan dari dalam diri kita. Seperti kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan, yang mana nilai-nilai itu akan menjadi contoh untuk rekan yang lain, akan menjadi contoh untuk warga sekolah, khususnya peserta didik, karena sesuatu yang baik itu seharusnya ya dicontoh oleh peserta didik kita. Baik, berikutnya, nah di sini berkaitan dengan teori motivasi perilaku manusia. Jadi kita sangat tepat sekali sebenarnya membahas materi ini karena juga berkaitan dengan kita, khususnya sebagai seorang guru ya di SMA Negeri 1 Pasiraja. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian ternyata efek ini adalah motivasi eksternal, motivasi dari luar. Dalam artian kita memperoleh motivasi ini karena lingkungan kita seperti itu, sehingga kita bisa menumbuhkan motivasi satu dalam diri kita. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ibu, ini motivasi eksternal, bukan motivasi dari jiwa kita sebenarnya, tetapi karena pengaruh lingkungan, baik lingkungan positif atau negatif, sehingga kita akan menumbuhkan secara nggak sadar tumbuh motivasi itu dalam diri masing-masing guru atau pendidik. Berikutnya nomor 3, untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Tadi ini berkaitan dengan peristiwa 3 ya. Jadi di sini adalah motivasi internal, yang mana motivasi internal ini akan menumbuhkan disiplin positif dalam diri kita. Jadi Bapak, jadi Ibu, sebenarnya dari dalam diri kita ini sudah ada motivasi motivasi internal, yang mana motivasi ini bertujuan untuk menumbuhkan disiplin positif. Tetapi karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh teman, kemudian juga karena pengaruh perkembangan zaman mungkin ya, sehingga motivasi disiplin positif ini kadang-kadang bisa pudar, kadang-kadang bisa hilang dia dan tergantikan oleh motivasi yang lainnya. Baik Ibu, sampai di sini dulu pemaparan kita. Kira-kira ada yang menanggapi atau ada yang mungkin bertanya, mungkin ada? Boleh, silakan Ibu Rahma. Jadi gini ya, ini untuk motivasi pendidik, seorang pendidik. Iya boleh, kita khususkan untuk seorang guru ya, karena kita di ruangan ini. Misalnya kita di lembaga pendidikan SMA satu saja atau di sekolah mana, jadi guru ini mau disiplin juga, motivasi seorang pendidik untuk disiplin waktu, masuk kelas juga tepat waktu, tapi tidak didukung oleh lingkungan di sekolah itu, atau mungkin ada pemimpinnya yang peraturannya masih longgar atau tidak memperketat kedisiplinan di sekolah tersebut. Jadi seorang pendidik ini kan kalau
disiplin ini kan agak ini tidak ada dukungan kan agak susah kan? Itu gimana? Baik Ibu, bagus sekali ya pertanyaannya. Mungkin ibu-ibu yang lain ada yang ingin menanggapi? Ada? Mungkin dari Ibu Lisa? Ada Ibu? Pas dulu. Ibu-ibu yang lain? Dan sampaikan Bu Hama, kita sebenarnya sudah dimanjakan oleh penghargaan, sudah dimanjakan dengan perhatian. Sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan itu kan ada niat tulus dari dalam diri kita, sehingga hasilnya juga akan baik. Kemudian saya mendapat ilmu di program guru penggerak ini. Sebenarnya apa yang kita lakukan sebagai seorang pendidik, kita jangan terikat dengan aturan sekolah, jangan terikat dengan pemimpin sekolah, karena kita di sini bermacam ragam karakter yang kita hadapi. Jadi kalau kita ingin menumbuhkan motivasi internal ini, motivasi dari dalam diri kita, yaitu bertujuan untuk menumbuhkan disiplin positif dari dalam diri kita, kita harus merenung kembali. Kemudian kita harus punya prinsip, kita harus betul-betul menjalankan amanah ini dengan baik, yang mana amanah ini tujuannya adalah untuk mendapatkan kebaikan, untuk memperoleh pahala yang insya Allah kedepannya pada akhirat nanti akan membantu kita untuk masuk ke dalam jannahnya Allah. Jadi seperti itu Ibu. Gimana Ibu? Bisa dipahami? Ya, terima kasih kepada Ibu Rahma. Kita lanjutkan. Sosok ini adalah pahlawan pendidikan di negara kita, yang mana jasanya sangat berperan dalam penumbuhan pendidikan di Indonesia. Yang mana kita dulu kan dijajah ya Ibu, terancam pendidikannya. Kemudian dengan hadirnya beliau, dengan adanya ide-ide beliau, jadi pendidikan saat ini menjadi pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Di sini nama beliau seperti yang sudah Ibu ketahui sebelumnya, kita Ki Hajar Dewantara. Di sini ada kata-kata emas yang beliau sampaikan. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Itu pengertian umum merdeka menurut beliau. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kelihatannya di sini Ibu bahwa kita bukan hanya mampu memerintah orang lain, tapi kemerdekaan itu kita mampu mengontrol diri kita, memahami diri kita dengan baik, sehingga diri kita ini menjadi diri yang mampu menimbulkan motivasi eksternal dalam diri kita, sehingga nilai disiplin positif akan mudah kita terapkan dalam keseharian kita. Lebih-lebih kita seorang pendidik ya Ibu ya. Jadi sangat baik kita menumbuhkan disiplin positif dari dalam diri kita, sehingga peserta didik kita juga bisa mencontoh hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan. Berikutnya, nah ini ada sebuah kasus, bukan sebuah, ada beberapa kasus. Kasus ini sering kita temukan di lingkungan sekolah kita. Jadi di sini dibesarkan aja, kelihatan sepertinya. Tindakan guru, kita sudah merasakan ini. Jadi banyak dari peristiwa ini banyak sudah kita rasakan. Tindakan guru di sini, menurut ibu-ibu, apakah tindakan guru ini berbentuk hukuman atau konsekuensi? Gak ada yang salah jawaban kita ya. Kita mengartikan berdasarkan sudut pandang kita. Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Ada ibu-ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ada? Ayo, silakan Bu Lisa. Ya, kalau sepengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menanggapi dari pertanyaan Ibu Elita sebagai CGP angkatan 8, ya, yang ditanyakan tadi yaitu mengenai masalah hukuman. Ya, hukuman. Ya, kenapa itu hukuman? Ya, jadi kalau sepaham saya hukuman itu adalah suatu peringatan untuk kita. Ya, peringatan untuk kita, ya, untuk jangan sampai kita untuk melakukan suatu hal yang tidak diinginkan. Ya, untuk menghindari atau tidak melakukan suatu hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu yang bisa saya pahami. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh. Berikutnya kita lanjutkan. Konsekuensi. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya Ibu? Konsekuensi. Yang jelas
Kira-kira apa itu konsekuensi? Ini bukan hal baru ya, kita sering sekali mengalami, melakukan, tepatnya di sekolah kita ini. Apa itu konsekuensi? Ada Ibu? Boleh, silakan Ibu Melisna. Konsekuensi menurut kami suatu hal yang didapat jika seseorang itu melanggar kesepakatan bersama yang telah dibuat. Jadi dia akan mendapat sebuah konsekuensi dari hal tersebut. Baik Bu Melisna, bagus sekali pendapatnya Ibu-ibu. Untuk saat ini kita tampung untuk 2 pembicara dulu ya. Jadi kita lihat ada hukuman dan konsekuensi. Kira-kira kepada peserta didik kita ada nggak perlakuan ini? Ada ya. Jadi sekolah kita tidak terlepas dari hukuman dan konsekuensi. Jadi kita lihat kasus 1. Menurut ibu-ibu, kasus 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apa Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Silakan Ibu dilanjutkan slide-nya. Lanjut. Iya. Ternyata ini hukuman. Ternyata kasus yang dilakukan oleh peserta didik kita ini adalah hukuman. Lanjut, nanti kita bahas satu-satu. Kita lanjutkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira apa? Hukuman. Kita lanjut, slide-nya ada? Iya, hukuman. Tepat ya. Hukuman. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan, konsekuensi. Coba kita lihat. Ya. Insya Allah ibu-ibu ya, ternyata kita sudah sangat dekat dengan peristiwa ini. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Benar sekali. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Coba Ibu. Iya, konsekuensi. Kita lihat pernyataan berikutnya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kita lihat apakah hukuman? Iya, benar. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Lanjut Ibu, kita lihat. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi. Coba kita lihat. Nah, kira-kira dari beberapa peristiwa ini, adakah yang bisa menyimpulkan kira-kira hukuman itu apa, konsekuensi apa? Baik, silakan Ibu Melisna. Di sini bisa kami simpulkan berarti hukuman itu adalah semacam sanksi yang diterima jika semacam sanksi yang diterima diberikan kepada siswa tersebut kalau dia melanggar peraturan. Tapi kalau konsekuensi, tanggung jawab yang harus diemban oleh si pelanggar tersebut jika jika dia melanggar kesepakatan bersama tadi. Demikian, terima kasih. Jadi pemaparannya ada yang lain satu lagi Ibu. Apa ya, ada yang bisa menyimpulkan lagi? Apa itu hukuman dan konsekuensi berdasarkan kasus yang sudah kita bahas bersama-sama? Nah, baik. Ada? Sama ya. Jadi baik, kita lanjutkan karena jawabannya sama, kita lanjutkan. Jadi Ibu, tadi ada hukuman, ada konsekuensi, yang mana kita kadang-kadang sukar untuk membedakan bagaimana hukuman dan bagaimana konsekuensi. Perlu kita ketahui kalau hukuman itu adalah disiplin negatif, sedangkan konsekuensi adalah disiplin positif. Disiplin positif ada 2, ada konsekuensi, ada tadi satu lagi yang di awal ada motivasi internal. Jadi seperti itu Ibu. Kita lihat di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi, yang mana kita sering ya, yang mana ini menjadi aturan sekolah kita sebenarnya. Di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kepada peserta didik. Dia terima nggak terima, tapi
Jadi dari hukuman ini dia tidak akan menimbulkan bukan efek jerah. Kita tidak berkaitan dengan efek jerah, tapi tidak menumbuhkan kesadaran peserta didik kita. Ini waktunya hanya sementara sebenarnya, tapi tidak menumbuhkan nilai kebajikan. Dia nggak merenung apakah yang saya lakukan ini, apakah ini yang saya dapatkan ini bisa merubah pola pikir saya, bisa merubah perbuatan saya. Jadi seperti itu. Jadi ini sifatnya hanya sementara saja. Kemudian kita lihat konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Ini anggapan bagi peserta didik. Jadi saya harus peserta didik itu mengakui bahwa sesuatu itu memang harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak anak sakit. Ini yang dilakukan oleh seorang guru. Jika penerapan hukuman membuat anak itu sakit dalam artian fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kira-kira kenapa sakitnya anak kita? Dendam. Kenapa kira-kira Ibu? Jika kita memberikan hukuman yang nggak sesuai dengan keinginan dia, ada nggak kasus dendam dia? Nanti kadang-kadang dendamnya membocorkan kereta guru, memasukkan pasir ke dalam tempat oli Honda guru, karena di sini dia nggak bersedia. Ternyata hukuman yang kita berikan ini tidak boleh sebenarnya dilakukan karena tidak menumbuhkan kesadaran diri bagi anak agar menjadi lebih baik. Berikutnya, kita lihat yang kedua, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, kalau hukuman tadi agak lama, kalau konsekuensi ini agak singkat waktunya. Berikutnya kita lihat hukuman berupa paksaan, konsekuensi berupa anak menghargai disiplin. Dalam artian dia menghargai disiplin untuk dirinya sendiri. Ketika kita kasih konsekuensi, nantinya dia bisa lebih cepat hadir ke sekolah, yang mana sebelumnya bisa saja anak ini melakukan sering terlambat hadir ke sekolah. Berikutnya, hukuman ini bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Baik Ibu-Ibu, kita lanjutkan. Kita abaikan yang materi di bawahnya. Kita lanjutkan. Nah, iya baik, boleh. Pertanyaan boleh. Baik, sebelum masuk ke restitusi boleh. Baik, silakan Bu Dian. Kembali ke perihal hukuman konsekuensi tadi yang itu kan dibilang mencatat 100 kalimat itu hukuman ya. Dan seharusnya kan kita hindari. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah itu saya lakukan sama anak yang mengeluarkan baju. Ya, misalnya kan peraturan sekolah kita udah bilang berpakaian rapi. Ketika selalu mengeluarkan baju, tulis 100 kalimat saya berjanji tidak akan mengeluarkan baju lagi. Memang terjadi proses perubahan perilaku, bahwa saya menjadi rapi. Kalau memang itu hukuman yang seharusnya kita hindari, kira-kira apa solusi konsekuensi untuk hal yang demikian? Terima kasih pertanyaan dari Ibu Dian, bagus sekali pertanyaannya. Ibu-ibu ada yang menanggapi? Kita sama-sama belajar di sini ya. Ada? Baik, saya coba tanggapi Bu Dian ya. Mudah-mudahan nanti ada yang menambahkan, juga ada yang menyimpulkan. Sebenarnya hukuman dan konsekuensi ini kan kita lakukan untuk mendisiplinkan peserta didik. Yang mana disiplin itu ada dua, ada disiplin positif, ada disiplin negatif. Kalau disiplin negatif ini seharusnya tidak kita lakukan di lingkungan sekolah karena nantinya anak-anak akan sulit untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Sulit menumbuhkan nilai-nilai kebaikan yang seharusnya dia lakukan, baik dia sebagai siswa di SMA Negeri 1 Pasir Raja maupun dia setelah selesai dari tamat menjadi alumni SMA Negeri 1 Pasir Raja. Sering yang kita lihat dan ibu-ibu ya, anak-anak kita ketika tamat kok udah beda ya, kok udah gak karuan ya. Jadi dia gak menyadari, dalam artian dia mematikan nilai-nilai positif yang sebenarnya ada tumbuh dalam diri dia dari pendidikan yang dia terima di sekolah sebelumnya. Jadi sebenarnya pemberian hukuman dan pemberian hukuman ini sebenarnya kenapa kita hindari? Karena kita tujuannya ketika kita berhadapan dengan peserta didik, kita mengharapkan peserta didik itu bisa menumbuhkan nilai-nilai positif dalam dirinya. Yang mana nilai-nilai positif tersebut bisa awet, bisa dia lakukan sampai kapan-kapan pun. Bukan dalam artian dia menumbuhkan nilai itu semasa
nilai-nilai kebaikan itu pada saat dia nantinya menjadi mahasiswa, menjadi anggota masyarakat, atau menjadi seorang pemimpin. Jadi sekarang sering ya kita lihat ibu pemimpinnya itu cerdas, tetapi perbuatannya melanggar. Kenapa demikian? Karena dia sudah berat mungkin ya menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam diri dia. Efek dari mana dia dapat? Efek bisa jadi pendidikan yang kurang tepat, kemudian lingkungan, dan mungkin perhatian dari orang tua. Demikian Ibu Dian, bagaimana? Makasih jawabannya, cuma belum nemu karena kan saya belum menggunakan metode pemanggilan orang tua terkait perilaku yang melanggar, kemudian membawa pupuk atau bunga sesuai sanksi peraturan juga sudah. Tapi memang lelahnya itu mungkin hanya segelintir guru yang peduli juga sama kayak saya untuk memperingati anak masukkan baju, dan susahnya banyak guru mengacukan, istilahnya gini, sudah capek saya suruh tadi masuk, nggak mau masuk lagi, jadi dibiarkan. Terakhir guru yang ini suruh saya masukin, tapi ibu yang ini nggak apa-apa lah bu. Nah itu kan menjadi susah juga, kita lelah di situ kan. Bukan 1, 2, 3 guru bisa bekerja sama, selebihnya kahek istilahnya saya gitu. Udah tadi dibilang, tapi masih gitu juga, ya sudah lah. Nah, jadi karena kita menghindari hukuman, kira-kira solusi apa lagi bu? Kira-kira yang tepat gitu. Saya sudah menggunakan berbagai metode. Ketika saya mencapai metode 100 kalimat itu, ketika dia menulis, apa yang dia tulis dia itu secara psikologis tercerna di memori dia. Oh iya, saya tidak boleh mengeluarkan baju. Oh iya, saya tidak boleh panjang kuku. Oh iya, saya tidak boleh terlambat. Nah, memang dampaknya fisik tangannya capek menulis 100 kalimat, kan itu kita hindari tadi bahasanya hukuman. Nah, jadi saya ingin kira-kira konsekuensi yang tepat apa gitu, karena menghindari hukuman. Ini kan salah juga kan, dia nggak salah 100 kalimat, udah hukuman ternyata gitu. Karena kita udah menggunakan metode, berbagai metode gitu bu. Nah, saya senangnya beberapa guru membantu. Nah, kalau apa mau diingatkan sebagian lagi, karena bahasanya udah saya ingatkan kamu masuk, ya udah lah, kan dia udah besar. Nah, itu ya kewalahan saya. Jadi gimana bu untuk menghindari hukuman? Apa solusi yang tepat? Baik bu, kami mencoba akan menanggapi. Sepertinya kalau anak-anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku misalnya, pelanggarannya tadi itu sepertinya ingin mengubah alam bawah sadar anak tersebut, gitu ya bu. Ya. Jadi itu masih termasuk kategori hukuman ya. Iya. Jadi mungkin untuk masukkan gimana untuk metode selanjutnya, gimana kalau beberapa anak yang terkena kasus tersebut kita dekati, beberapa tadi kita bawa dalam satu kelompok, terus kelompok tersebut kita bina secara instan. Misalnya kita bawa anak tersebut untuk mengagumi satu sosok tertentu, misalnya sosok itu baik dari sahabat Rasulullah atau orang-orang sekarang yang memang dia tuh rapi gitu. Jadi sosok tadi rapi dan pokoknya banyak hal-hal yang baik sehingga dia menjadi seperti sekarang sosok tadi seperti itu. Jadi dalam kelompok kasus tadi, selain panutan atau sosok idola tadi, mungkin bisa dipikirkan hal-hal lain yang bisa dibawa ke dalam kelompok ini. Jadi cerita sebanyak-banyaknya pengalaman. Jadi dengan kita menjadi dekat, mungkin dia ketika ingin mengeluarkan baju lagi nanti teringat sama ini sosok tadi atau orang yang menciptakannya. Demikian masukannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bisa. Sepertinya kita tambah semangat ya, tambah siang tambah semangat. Alhamdulillah. Ibu-ibu, seperti yang disampaikan oleh Bu Dian, kira-kira di sekolah kita bisa nggak kerja sendiri? Tidak ya. Tapi keseringan kita kerja sendiri ya. Nah, sebenarnya itulah banyak ya kelebihan kita mengikuti program pendidikan guru pemula ini, karena di sini kita dianjurkan atau didorong untuk menumbuhkan nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita. Jadi sebenarnya SMA Negeri 1 Pasir Raja ini kan adalah sebuah komunitas besar, yang mana segala sesuatu yang kita buat, baik itu hukuman yang sudah kita buat sebelumnya maupun konsekuensi, harus ada komunitas praktisinya dulu. Jadi kalau sudah ada kelompok
yang membantu Ibu Dian tadi, seperti yang kasus yang sampai ke Ibu Dian ya. Karena di sini Ibu Dian kelihatan sekali beliau itu bekerja sendiri. Jadi dalam komunitas besar ini kalau kita bekerja sendiri, hasilnya tidak akan seperti yang kita harapkan. Mungkin dapat hasil tetapi sangat sedikit, tidak sesuai dengan rancangan yang sudah kita inginkan. Jadi yang bisa saya berikan solusi dari apa yang disampaikan Bu Dian ini berupa juga sebuah kekecewaan Bu Dian ya. Di sini kita buat program, baik kalau di sini kan hukuman ini kan bisa dia keyakinan kelas, bisa dia keyakinan sekolah, bisa dia aturan nanti berkaitan dengan peraturan yang kita lakukan di sekolah, tapi lebih enaknya kita mengatakan keyakinan sekolah kita, baik maupun keyakinan di ruang kelas. Di sini kita buat komunitas dulu, kita buat program dulu, kita cari anggota dulu, agar segala sesuatu yang kita lakukan itu sudah sesuai prosedur. Misalnya seperti kasus Bu Dian tadi, itu jelas berkaitan dengan guru piket, berkaitan dengan wali kelas, berkaitan dengan kesiswaan, juga sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Jadi memang nihil sekali Bu Dian, kalau dikerjakan sendiri tidak akan berhasil, karena ini tugas berat. Tugas ini adalah tugas yang kebaikan yang kita inginkan dari peserta didik kita. Jadi untuk selanjutnya jika ingin melakukan hal yang seperti Bu Dian sampaikan tadi, silakan buat program dulu. Nanti kita usulkan kepada kepala sekolah. Insya Allah saya nanti akan mau bergabung dengan Bu Dian dalam menumbuhkan kedisiplinan positif bagi peserta didik kita. Jadi dengan adanya program kita sudah sangat lebih mudah ya, lebih mudah melaksanakannya. Jadi seperti itu. Boleh? Baik, satu lagi ya. Setelah ini kita lanjutkan ke materi berikutnya. Silakan, sepertinya menarik sekali materi untuk yang ini. Ya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini ya, kalau misalnya kita kasih itu kalau kamu melanggar, jadi konsekuensinya atau hukumannya menghafal ayat pendek itu kan positif buat si anak juga, menambah mungkin hafalan dia itu termasuk hukuman yang baik atau misalnya menghindarkan dari hukuman tersebut. Jadi gini, kami di kelas 2 IPA 2 itu membuat kesepakatan kelas. Mau kami tulis di kelas itu terlambat masuk denda, mungkin denda bentuk uang, dan ada juga menghafal ayat pendek. Itu bagus peraturannya atau gimana? Baik Bapak Ibu-Ibu ya, saya tanggapi ya karena mengingat waktu tadi pertemuan kita lebih kurang hanya 1 jam. Jadi berkaitan dengan peserta didik tadi tidak terlepas dari profil belajar Pancasila. Yang pertama, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Yang dilakukan oleh Bu Rahmat tadi sudah tepat, karena menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang disampaikan Bu Rahmat tadi menghafal ya. Ayat suci Al-Quran ya, itu berkaitan dengan menumbuhkan nilai kebajikan kepada peserta di profil pelajar Pancasila yang pertama. Tetapi harus disampaikan dulu kepada peserta didik. Karena keyakinan kelas yang kita buat itu dari hasil kolaborasi, dari hasil musyawarah, dari hasil kebersamaan, dari hasil kesepakatan dengan peserta didik dan juga dengan guru, agar keyakinan yang kita buat itu bisa kita laksanakan dengan baik tanpa paksaan. Demikian Bu Rahma ya. Ya, kita lanjut. Nah, berkaitan dengan restitusi. Mungkin ini baru kita dengar ya, baru tahu ya kata-kata ini ya. Jadi di sini apa itu restitusi? Di sini katakan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berkaitan dengan kasus ibu-ibu. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada peserta didik, tindakan yang kita lakukan itu bisa mengembalikan peserta didik kita itu menjadi kembali kepada siswa yang baik, yang kuat mentalnya, yang tahu mana yang harus dia lakukan dan mana yang harus dia hindari tersebut. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang
Kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini peran sebagai peserta didik yang mana sebelumnya berdasarkan bimbingan seorang guru. Pengertian ini yang tadi Bu, ini penelitian oleh Gosen ya pada tahun 2004. Kita lanjut. Nah di sini ada restitusi tadi. Di sini pembagian restitusi ada dua identitas. Yang pertama ada identitas hukuman, ada identitas gagal. Nah, jika seorang guru menumbuhkan atau menerapkan hukuman bagi peserta didik, akan menumbuhkan identitas gagal bagi peserta didik. Kemudian restitusi yang kedua ada identitas sukses. Identitas sukses ini ada dua. Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Jadi restitusi ini ada dua bagian. Ada, kita ulangi ya, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Identitas gagal ini termasuk ke dalam hukuman, sedangkan identitas sukses termasuk dalam konsekuensi dan restitusi. Kita baca poin yang pertama, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu yang dirasakan oleh peserta didik. Kemudian, kalau kita lihat konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi ini sudah menumbuhkan nilai-nilai kesadaran bagi peserta didik, tapi jangka waktunya tidak lama. Berikutnya, kalau restitusi, sesuatu merupakan pilihan. Jadi Bapak Ibu kalau ditanyakan dari ketiga bagian ini, yang mana yang seharusnya dimainkan oleh guru, yaitu tepatnya pada bagian restitusi tersebut. Berikutnya, berikutnya ada 9 ciri restitusi. Di sini yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini peserta didik dulu. Ini kita masih berkaitan dengan yang tadi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman tadi identitas gagal atau motivasi negatif, kalau identitas sukses tadi ada konsekuensi, ada satu lagi restitusi yang mana menumbuhkan motivasi positif bagi peserta didik. Nah, akan menyadari apa yang dilakukan itu adalah bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang berikutnya memperbaiki hubungan. Jadi dengan kita melakukan restitusi ini, anak-anak yang berkasus misalnya tidak dendam jadinya, tidak menimbulkan kurangnya sifat saling menghargai ya, tapi di sini akan memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dalam artian sadar diri ya. Jadi muhasabah diri kalau bahasa kita, bahasa yang sering kita katakan muhasabah diri ketika menerapkan restitusi ini. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya ada restitusi diri adalah cara yang paling baik. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, kira-kira dari pemaparan pakar, dari 9 ciri ini, kira-kira kalau menurut Ibu ya, yang Ibu pahami, sebenarnya restitusi itu apa sih? Ada? Restitusi. Ini kan sudah sering nih. Kasus seperti ini sudah sering kita alami, kita lakukan. Tadi kan kita mengacu pada pakar ya, pada dosen tadi. Sebenarnya kita bisa memahami jika kita membaca ciri-ciri ini, restitusi itu apa sebenarnya? Kenapa dia bisa menjadi tergolong ke dalam identitas sukses yang mana nanti akan menumbuhkan motivasi positif bagi peserta didik untuk menjadi seorang siswa yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Ada ibu-ibu yang bisa menyampaikan dengan bahasa sendiri ada? Boleh. Coba ibu yang lain. Ibu, restitusi itu memperbaiki kembali si peserta didik tadi dengan menyentuh relung hati terdalam dia, memperbaiki karakter manusia yang sebenarnya bisa diubah. Bukan mungkin karakter yang khusus dari dia itu. Sebenarnya apa yang dasari dia berbuat seperti itu, si anak tersebut. Kemudian tugas restitusi ini kalau bisa semua guru
bukan sama guru BK. Kalau BK kan mungkin ke bimbingan karir gitu kan. Jadi kalau memperbaiki karir sosial BK karir semua. Jadi kalau memperbaiki ini kan dari guru mapel, dari wali kelas gitu kan, jangan dilimpahkan ke BK terus. Jadi nanti kalau dilimpahkan ke satu orang atau beberapa orang, tidak seluruh guru, maka akan jadi hukuman. Jadi kesimpulannya tadi, restitusi adalah memperbaiki si peserta didik tersebut dengan menyentuh karakternya sebagai manusia. Kita harus belajar dulu bagaimana karakter manusia itu. Demikian, terima kasih. baik. Boleh, silakan Ibu Dian. Intinya sepertinya restitusi ini tawaran ya. Tes itu sepertinya restitusi ini tawaran. Kalau kita ambil poin 3, tawaran bukan paksaan. Berarti diri anak pada dasarnya kan manusia ini baik. Nah, potensi dia untuk menjadi baik, menjadi berbakat itu setiap anak ada. Jadi ketika dia mungkin melanggar sesuatu atau bertindak sesuatu yang tidak sesuai dengan semestinya, maka restitusi ini perlu menggali lagi pola pikir si anak. Nah, bisa juga kita pakai contoh modeling, siapa tadi ini. Jadi poin kalau kita mudah memahami ini, restitusi ini tawaran ke anak. Kalau kita ambil jalan A, seperti apa menurut kamu? Kalau B, seperti apa? Mana yang memungkinkan untuk kamu bisa menjadi lebih baik? Jadi terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Dian, terima kasih Ibu Melisna. Bagus sekali tanggapannya. Jadi benar sekali Bu ya, seperti yang disampaikan Ibu oleh ibu-ibu tadi, bahwa sebenarnya seperti inilah peran kita. Kita sebenarnya di sini jangan melihat bahwa guru BK itu harus dekat dengan anak, harus mengubah perilaku anak. Sebenarnya semua tugas guru mata pelajar sama, ya. Kita harus berperan sebagai guru BK sebenarnya. Jadi nggak ada pemilahan. Tapi selama ini kita sudah terbiasa ya, sekolah kita khususnya terbiasa dengan keadaan nyaman. Kita lebih mengambil posisi nyaman. Sebenarnya posisi nyaman ini bisa mematikan kreativitas. Jadi seperti itu. Ya, benar sekali apa disampaikan oleh Ibu Dian tadi dari Bu Melisna. Baik, kita lanjutkan. Lanjut Ibu. Nah, jadi karena tadi udah kita bahas panjang lebar ya, berkenaan dengan tanggung jawab. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini sebenarnya harus kita pahami dengan baik sebagai seorang pendidik. Kita lihat berikutnya. Biasanya kalau di sekolah kita keyakinan kelas itu udah ditempel ya Ibu. Enggak ada komunikasi ya, enggak ada kolaborasi ya. Peraturan sekolah kan? Yang ditempel di kelas. Tata tertib. Oh ada. Iya. Tata tertib sekolah. Melibatkan. Kalau keyakinan kelas belum, keyakinan sekolah sudah. Oh iya. Ya. Jadi kebijakan yang diambil oleh sekolah kita mengenai peraturan sekolah atau keyakinan sekolah ya sudah tepat karena melibatkan semua warga sekolah. Berikutnya, nah ini keyakinan kelas. Jadi sebenarnya kita harus ada ini melakukan keyakinan kelas dengan peserta didik agar apa? Agar yang disampaikan oleh Ibu Dian tadi, oleh Ibu Melisna bisa tercapai dengan baik sehingga anak-anak itu bisa mencapai identitas sukses sehingga peserta didik itu bisa menumbuhkan motivasi positif dari dalam diri dia. Sehingga nilai-nilai kebajikan itu bisa hadir dalam keseharian peserta didik, sehingga peserta didik kita adalah peserta didik yang memiliki karakter baik. Nah, di sini kita lihat mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang mau berbicara lagi? Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena biasanya kita kan mengatakan aturan kelas. Tapi di sini kenapa harus keyakinan kelas? Ada ibu-ibu? Di sini kan ada pertanyaan di atas sekali. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak kata peraturan kelas kita ditentukan? Kenapa harus kata keyakinan kelas? Boleh, silakan Ibu Elisa. Dari
pertanyaan yang dibuat ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kalau menurut pendapat saya, ya Bu, ini kalau istilahnya kelas, ya istilah kelas itu istilahnya di dalam kelas itu kan ada siswanya. Ya, pasti ada siswa di dalam kelas, pasti siswa itu di kelas. Ya. Jadi kita harus memberikan keyakinan dulu, yakin kepada siswa yang di kelas, ya, untuk mengerti masalah peraturan. Ya, memberi keyakinan dulu kepada kelas itu sendiri, karena di kelas itu ada anggotanya seperti siswanya, wali kelasnya. Nah, jadi ditekankan di situ dulu. Nah, makanya nanti insya Allah peraturan itu akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oh begitu Bu, terima kasih. Lagi Ibu keyakinan? Boleh Ibu cuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan? Kita ambil dari kata yakin. Yakin apa? Percaya. Jadi kalau misalnya kita tumbuhkan rasa percaya misalnya percaya kepada Tuhan, itu pasti udah ada. Sedangkan kalau misalnya kita peraturan, itu sesuatu yang dibuat dan bisa diubah. Jadi kalau misalnya seorang siswa ada keyakinan dalam dirinya, jadi dia akan terus melakukan hal tersebut. Nah itu aja bedanya. Kalau cuma namanya coba Baik Ibu, ya benar sekali ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Elisa, apa yang disampaikan oleh Ibu Juti. Ya di sini kan ketika kita membuat sesuatu di kelas, biasanya kita kan terbiasa dengan aturan kelas. Yang mana kata aturan ini tidak tepat kita gunakan, tapi lebih tepatnya keyakinan. Karena aturan ini adalah sifatnya sesaat, bisa juga nanti sifatnya paksaan. Tapi kalau kita buat keyakinan berdasarkan kesepakatan, berdasarkan musyawarah, berdasarkan kesanggupan peserta didik, kedepannya ketika kita buat keyakinan kelas akan dapat dilaksanakan dengan baik. Jadinya seperti itu. Jadinya kemana kira-kira alur akhirnya? Jadi alur akhirnya pada untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi ini juga nggak terlepas dari motivasi intrinsik yang harus tumbuh dalam jiwa peserta didik tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya, baik itu dengan wali kelas, dengan guru mapel, ataupun dan dengan anggota kelasnya sendiri. Kemudian kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya tepat sekali. Lebih tepatnya kata keyakinan ya, karena lebih mengarahkan kepada penumbuhan motivasi intrinsik. Kita lanjut. Nah, berkaitan dengan restitusi juga, ternyata berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif ini yang pertama ada lingkungan positif. Misalnya di SMA Negeri 1 Pasir Raja ini lingkungannya positif, kemudian berikutnya akan menumbuhkan keyakinan kelas yang positif. Selanjutnya akan melahirkan peraturan kelas tersebut. Berikutnya ini kita lanjutkan ibu-ibu ya, karena menghemat waktu. Pembentukan keyakinan kelas. Kemudian, berikutnya ada pembentukan keyakinan kelas, kita lanjutkan saja. Nah, kita perhatikan berikutnya ada materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kita sebenarnya ketika membahas materi ini tepat sekali. Kenapa? Karena objek kita adalah peserta didik. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada di sini ada 5 ya kebutuhan dasarnya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ini diinginkan oleh peserta didik kita di sekolah. Yang berikutnya ada penguasaan, kemudian ada kebebasan, dan yang kelima ada kesenangan. Contoh kasus kita lihat. Kebutuhan
dasar manusia. Contohnya, pertanyaan pemantik ya Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kita perhatikan yang tadi Bu, yang pertama tadi. Berdasarkan kasus tersebut, menurut Ibu-ibu, kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang diinginkan oleh Doni? Bisa bertahan hidup karena dia tadi berbentuk makanan ya. Anggapan kita mungkin di rumah belum makan, mungkin ya. Berikutnya, ada yang lain mungkin? Selain bertahan hidup? Baik Ibu, penguasaan materi mungkin ya yang disampaikan oleh gurunya, sehingga dia tidak mampu menguasai dengan baik, akhirnya efeknya dia mengganggu temannya yang membawa makanan. Baik, kita lihat slide berikutnya. Nah, dalam kasus Doni tersebut, kebutuhan dasar manusia bisa digolongkan ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Kita lihat masalah yang dihadirkan di sini. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia ini berdasarkan apa yang melatar belakangi si Doni ini melakukan hal tersebut. Yang berikutnya, jika dalam kasus tersebut yang melatar belakangi si Doni bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi seperti itu Ibu. Jadi hal yang melatar belakangi dia melakukan peristiwa tersebut, itulah yang menjadi patokan sebenarnya si Doni ini kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dalam kehidupannya. Berikutnya, jika kebutuhannya kekuasaan, yang melatar belakangnya adalah apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Berikutnya, ada juga di sini boleh juga digolongkan ke dalam kebutuhan dasar kebebasan. Yang melatar belakanginya apabila jawaban Doni adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makan makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Berikutnya, jika yang melatar belakanginya seperti ini Ibu-ibu, jadi jadinya kebutuhan kesenangan. Baik, kira-kira kasus tersebut, kira-kira kita pernah nggak menemukan dari peserta didik kita? Pernah. Ada Ibu-ibu ya? Kadang-kadang kita kurang paham ya, bahwa anak-anak kita membutuhkan kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi. Jadi berarti kalau misalnya si peserta didik melakukan satu kasus, berarti tetap ada 5 kebutuhan dasar manusia tuh sama dia. Berdasarkan apa yang melatar belakangi dia melakukan. Itulah kita kan bisa memandang dari sudut manapun ini, kesenangan boleh, kekuasaan boleh. Itu berdasarkan jawaban yang dari yang melakukan, dari anaknya. Berarti enggak semua dasar. Tidak. Kadang-kadang anak kita melakukan ketidakbaikan di kelas kan, bisa saja ada salah satu kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Jadi berdasarkan misalnya ketika kita tanyakan, kita dekati, kita musyawarahkan dengan anak tersebut ketika yang melatar belakangi perbuatan seperti ini, jadi kita bisa menentukan. Tapi kira-kira yang mana yang bisa. Kita sebagai orang yang mendekati siswa itu harus bisa mengkaji dulu, harus memandang dulu dari 5 sudut pandang ini dulu sebelum kita ke dia.
Iya, benar sekali Ibu. Baik. Nah, kita lanjut Ibu ya. Berikutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru. Ini harus kita miliki sebagai seorang pendidik, mau nggak mau, suka nggak suka harus ada. Ya, kita lihat di sini. Di sini 5 posisi kontrolnya. Penghukum, kalau bisa penghukum kita hindari ya. Seorang guru itu sifatnya penghukum. Ada. Saya masih teringat ibu-ibu di SD dulu ya. Ketika gagal. Jadi diharapkan jangan dilakukan lagi. Kemudian ada di sini pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Jadi ketika kita melakukan tindakan kepada anak didik kita akan merasakan bahwa dia bersalah. Tapi kalau bersalah ini ujung-ujungnya nggak baik juga begitu. Karena nanti bisa anak itu bisa dia down, bisa juga dia nggak bersemangat lagi dalam melakukan aktivitas. Juga seharusnya kita hindari ya dari posisi kontrol guru, pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi guru sebagai teman. Jadi kalau kita mampu memposisikan diri kita sebagai teman kepada peserta didik kita, jadi kita di sini sudah menumbuhkan identitas sukses bagi peserta didik kita. Berikutnya ada pemantau, juga termasuk ke dalam identitas sukses. Selanjutnya ada identitas berhasil atau sukses, salah satunya manajer. Manajer ini menghargai diri sendiri. Jadi anak-anak ini ketika guru berperan sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer, anak-anak nanti ketika sudah ditindaklanjuti, mereka akan menghargai diri mereka sendiri. Dalam artian akan menumbuhkan nilai-nilai positif, nilai-nilai motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Baik Ibu, karena waktu kita tadi di awal dan sampaikan 1 jam, waktu kita hampir berakhir. Untuk berikutnya kita lihat Ibu, kita lihat sekilas materi yang sudah saya sajikan. Lanjut berikutnya ada segitiga restitusi berikutnya. Nah di sini ada pakar ya. Lanjut Bu. Nah di sini segitiga restitusi, sedikit saya bahas proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dalam pada saat dia melakukan sebuah peristiwa yang tidak baik. Jadi proses segitiga restitusi ini harus kita lakukan karena di sini adalah menumbuhkan nilai-nilai positif bagi peserta didik. Jadi ibu-ibu karena waktunya sudah sangat mepet ya. Jadi kita lihat saja proses segitiga restitusi ini yang sudah saya lakukan sebelumnya di sekolah. Tanggapannya dari ibu-ibu. Ini adalah segitiga restitusi. Peristiwa ini sudah saya terapkan dengan peserta didik. Suaranya Bu.
Soalnya saya tidak memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sini. Gimana mestinya kegiatan sekolah kita? Kira-kira kegiatan mana yang belum dilakukan? Lebih mengikuti kegiatan sekolah. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk meyakini keyakinan tersebut? Saya meminta izin terlebih dahulu dan berpikir. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dulu, baru menyelesaikan ayat. Nah, untuk saat ini Ibu sudah tahu bahwa Muna sudah paham ya bahwa kita harus mengikuti aturan sekolah. Ya, insya Allah saya akan berusaha untuk lebih terlibat. Ya, Muna, Ibu harap peristiwa ini tidak diulang lagi. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, Muna, sama-sama. Sekarang boleh kembali ke kelas. Perkenalkan, nama saya Nova Safika, siswi dari kelas 11 Bahasa SMA Negeri 1 Pasir Raja. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Insya Allah saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak tidur di ruang kelas saat mengajarkan tugas. Berdasarkan keyakinan kelas yang telah saya yakini dan telah kami sepakati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Munawara, lebih akrab disapa Muna. Saya siswa kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Pasir Raja. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh guru saya atas keyakinan sekolah yang telah saya langgar. Saya menyadari bahwa tindakan saya lebih mengutamakan ajakan ayah. Pada saat saya harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler adalah tindakan yang melanggar tata tertib sekolah. Untuk selanjutnya, saya mencoba bersungguh-sungguh dalam mengikuti tata tertib sekolah, tepatnya pada saat mengikuti ekstrakurikuler kiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kasus segitiga restitusi tadi, ada yang mau menanggapi dari kasus yang sudah ditampilkan? Bu Rahma, silakan. Segitiga restitusi ya. Jadi itu contoh dari segitiga restitusi kursi. Menurut Ibu, maksudnya dengan menerapkan itu anak-anak itu tidak melanggar lagi dalam keyakinan kelas. Tidak pertanyaan. Ya, baik. Ini pernyataan. Video tentang penanganan sebuah kasus yang dilakukan oleh peserta didik. Yang mana tadi ada kasus 1, Nelva dia tidak mengerjakan tugas pada saat jam pelajaran. Kemudian ada tadi Al-Munawara, dia tidak mengikuti kegiatan KIR. Alasannya karena dia diajak oleh orang tuanya ke tempat yang uangnya pergi kenduri. Jadi tadi kan penanganan yang dilakukan oleh wali kelasnya adalah menerapkan kasus segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan, kemudian yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Jadi dari video tersebut ada yang mau menyimpulkan dari ibu mungkin dari kasus yang ditampilkan, dari penanganan kasus yang ditampilkan tadi. Boleh kita beri kesempatan kepada Bu Dian. Oh, kemudian dari kasus yang tadi itu ya, segitiga restitusi kan kami proses bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama kita validasikan dia apa kesalahan dia. Nah, dia sadar, oh iya, saya tidak mengerti. Kenapa capek? Saya begadang. Nah, jadi inilah menariknya di segitiga restitusi, kita tanya dulu kesadaran diri dia. Kesalahan apa sih yang dia lakukan? Kenapa dia capek? Dan kemudian ada solusi dari wali
sepakati, dan dia menyadari tidak tuh masih ada saya melanggar, dan seharusnya bagaimana akhirnya dia menemukan juga solusi saat dia sadar begadang lagi, sehingga saya tidak capek dan saya bisa mengerjakan tugas. Nah, jadi kalau saya bilang ini hampir kayak PK juga, Bu. Benar seperti Ibu bilang, setiap guru hendaknya bisa juga melakukan segitiga restitusi ini. Jadi kesimpulannya seperti itu, validasikan sama anak kesalahannya apa, kemudian solusinya apa, kita tanya kembali sesuai dengan keyakinan kelas kita. Dari video tadi itu. Sampai kemudian sehingga kita bisa lebih memahami ya berkaitan dengan segitiga restitusi tadi. Harapan saya juga harapan kita bersama, semoga setelah kita mengikuti kegiatan ini, kita sebagai guru di SMA mampu ya menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama menstabilkan dan menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh sebagai seorang guru. Jadi tugas guru di sini bukan hanya menyampaikan ilmu kepada peserta didik, juga tugas guru adalah membersamai peserta didik dalam menumbuhkan nilai-nilai kebaikan yang seharusnya dia dapatkan di lembaga pendidikan yang sedang dia tempuh. Baiklah ibu-ibu guru hebat SMA Negeri 1 Pasiraja, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas motivasi ibu, kemauan ibu dan kesediaan ibu dalam mengikuti kegiatan diskusi budaya positif kita pada hari ini. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan yang saya sampaikan, baik disengaja ataupun tidak, karena di sini juga prosesnya saya juga sedang belajar. Jadi kita ibu sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan dengan keadaan seperti ini kita tambah semangat lagi dalam menyukseskan pendidikan di SMA Negeri 1 Pasiraja. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita luar biasa sekali, begitu banyak pemahaman baru yang kami dapati, dan semoga apa yang kita terima informasi maupun apapun yang berkenaan dengan pendidikan dapat kita terapkan di sekolah kita ini, yaitu SMA Negeri 1 Pasiraja. Terima kasih kepada seluruh ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktu hadir, memberikan saran, pertanyaan, dan menanggapi berbagai masalah dalam hal yang disampaikan oleh Ibu Elrita tadi. Saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.